Ya, kita ulangi ya, bahwa etika itu dimulai sejak manusia bisa berpikir benar dan salah, baik dan buruk. Yaitu ketika manusia sudah makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itulah mulainya masuk etika. Berarti manusia mulai berfilsafat, yaitu mempertanyakan kebenaran-kebenaran yang selama ini mereka yakini. Sebelumnya manusia dikatakan supaya jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan yang berada di tengah-tengah taman, dan mereka percaya saja, tidak pernah mempertanyakan kenapa Tuhan membuat aturan itu. Tapi semenjak digodai oleh si ular tua, itulah kemudian manusia mempertanyakan keputusan-keputusan Tuhan. Nah, disitulah mulai munculnya filsafat. Tapi itu secara apa? Secara teknis, belum secara istilah, dikatakan istilah ilmu pengetahuan. Nah, secara istilah etika, pertama kali ditemukan dalam sebuah buku, itu dituliskan oleh Aristoteles. Tentu ini bukan istilah yang dibuat oleh Aristoteles. Ya, tentu di masyarakat praktis Yunani sudah ada istilah etika. Tetapi secara tertulis, itu buku yang ditemukan yang tertua adalah Aristoteles. Ya, dia membuat buku untuk anaknya. Dia membuat buku untuk anaknya yang bernama Nikomankus. Ya, Nikomakus, ya, bukan Mankus ya, Nikomakus. Bukunya judulnya Etika Nikomacheia. Etika untuk Nikomakus. Nah, berawal dari tulisan tersebut, istilah etika digunakan untuk mendefinisikan ajaran tentang tingkah laku manusia yang baik dan yang buruk. Jadi berawal dari tulisan Aristoteles itu. Nah, etika itu berawal dari bahasa Gerika. Bahasa Gerika apa? Ada yang tahu Gerika itu apa? Bahasa Gerika. Nah, itu istilah Greek, Yunani. Bahasa Gerika itu artinya bahasa Yunani, Greek. Ya, bahasa Yunani Greek, ya, atau bahasa Yunani atau Greek, Gerika. Yang tulisnya etika. TH itu berarti teta ya. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin, etika ini terjemahan dalam bahasa Latin, ketika Yunani sudah ditaklukkan oleh Romawi, maka etika diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi mores, moralis. Ya, menjadi 3 kata itu. Pada kemudian hari, ya, istilah moral sekarang ini lebih mudah dipahami di Indonesia daripada etika. Ya, orang Indonesia lebih banyak ngomong moral. Karena ketika bicara etika, seringkali orang Indonesia itu salah dengan etiket. Itikat. Nah, etiket, itikat. Ya, salah, maka yang lebih sering digunakan orang Indonesia adalah moral. Dari bahasa Latin. Nah, pada masa kemudian istilah etika menjadi agak berbeda dengan istilah mores. Agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya kajiannya sama. Selanjutnya etika dalam lingkup filsafat masuk dalam filsafat tingkah laku.
Jadi dalam kelompok kajian filsafat itu masuk dalam kelompok filsafat tingkah laku. Abad-abad awal kekristenan, etika tidak dipelajari secara khusus, tetapi etika selalu mengikuti pembahasan mengenai pemikiran-pemikiran teologi. Jadi ketika seorang teolog atau bapak gereja menulis tentang risalah teologi, kemudian di balik itu atau setelah risalah teologinya itu selalu diikuti dengan ajaran-ajaran praktis. Ya, penerapannya. Jadi bisa dikatakan etika merupakan penerapan praktis dari pemikiran teologi. Dari ajaran teologi itu penerapan praktisnya bagaimana? Itulah etika. Jadi awalnya etika itu jadi satu di dalam pelajaran teologi atau sistematika teologi itu jadi satu, belum terpisah. Tapi pada perkembangannya etika memiliki pembahasan tersendiri. Dipisahkan antara teologi dengan etika pada perkembangannya. Tetapi sebenarnya tidak bisa diceraikan, tidak bisa dipisahkan sama sekali, selalu berkaitan. Kalau kita belajar sistematika teologi, pasti di balik itu juga kita belajar etika. Waktu kita belajar etika, kita juga belajar tentang teologi. Jadi tidak bisa diceraikan, walaupun bisa dibedakan pembahasan ini. Di kalangan gereja ada tulisan Tertullianus. Ya, Tertullianus menulis menentang mengenai pembuatan patung berhala. Nah, jadi pembuatan patung itu sebenarnya sudah ditentang Tertullianus dalam buku Idolatreia. Pembuatan patung-patung itu dianggap berhala. Lalu Tertullianus juga membuat buku etika yang berjudul De Spectaculis. Ya, De Spectaculis itu artinya isinya adalah membahas mengenai bolehkah orang Kristen menjadi pemain teater dan menyaksikan teater. Teater itu pagelaran sandiwara di dunia Yunani Romawi. Bolehkah nonton teater maupun menjadi pemain teater? Nah, biasanya permainan sandiwara teater ini adalah menampilkan tentang kisah-kisah kepahlawanan, kisah-kisah dewa-dewa. Isinya itu. Ya, menampilkan dewa-dewa, menampilkan kisah-kisah mitos-mitos, legenda-legenda. Dan biasanya orang Yunani Romawi itu menggambarkan dewa itu adalah makhluk yang sempurna tubuhnya. Karena kesempurnaannya itu, maka mereka biasa kalau dibuat patungnya itu, patung dewa biasanya telanjang. Karena sempurna. Sedangkan manusia tidak sempurna, maka biasanya dibuat patungnya tidak telanjang. Hanya manusia-manusia yang dianggap sempurna saja yang dibuat patungnya itu telanjang. Nah, oleh sebab itu, teater pada waktu itu ketika menampilkan tokoh-tokoh dewa, biasanya pemainnya telanjang. Jadi seperti tontonan pornografi zaman sekarang, tetapi itu tentang dewa-dewa. Jadi sangat dalam pandangan orang-orang Yunani Romawi, pagan Yunani Romawi, dipandang itu adalah tontonan yang rohani. Ya, membuat mereka semakin mengasihi dewa-dewa mereka, tetapi sebenarnya ditampilkan dengan dari sudut pandang etika Kristen itu sangat cabul atau porno. Nah, disinilah kemudian Tertullianus juga menyerang hal ini. Dan terakhir dia menulis buku mengenai perkawinan orang-orang yang sudah menjadi janda atau duda. Dalam bukunya yang berjudul Ad Uxorem.
Jadi etika tulisan Tertullianus, Bapak Gereja. Jadi di samping Tertullianus ini menulis tentang teologi, istilah Tritunggal itu muncul dari idenya Tertullianus, istilahnya ya, bukan ajaran Tritunggal. Jadi Tertullianus itu kemudian untuk menghadapi bidat, karena kalau begitu Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu, lalu nerangkannya bagaimana? Itulah Tritunggal. Misalnya seperti itu ya, dia membuat istilah Tritunggal untuk menerangkan, mempersingkat yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Nah, ada tulisan etika Kristen yang lain yang ditulis oleh Ambrosius. Dia menuliskan The Offices Ministrorum, buku tentang kewajiban-kewajiban para pejabat. Lalu Agustinus, murid dari Ambrosius, ini uskup ya, Ambrosius ini ya, menulis De Mendatio. Nah, De Mendatio ini berisi tentang bolehkah berdusta karena terpaksa, berbohong demi kebaikan. Nah, jadi rupanya masalah etika gini bukan hanya masalah sekarang saja. Lalu De Continentia, tentang pengendalian diri atau mengekang diri. De Patientia, risalah mengenai kesabaran hati. Lalu bukunya Enchiridion et Laurentium, dia membahas mengenai iman, pengharapan, dan kasih. Nah, pada bagian iman dia berbicara, bagian kasih dia berbicara etika. Lalu abad pertengahan ada buku namanya Libri Penitentiales. Ya, buku tentang pedoman pengakuan dosa dan hukuman-hukuman untuk orang yang berdosa. Biasanya kalau orang Katolik itu dia berdosa, dia akan datang pada imam untuk mengakui dosanya. Dan imam akan memberikan hukuman dosa. Ya, imam akan memberikan hukuman dari dosanya. Ya, memang imam mengatakan dosamu sudah diampuni, tetapi sebagai konsekuensinya kamu akan dihukum dengan cara demikian. Suruh berdoa, suruh berpuasa, tergantung tingkat dosanya. Ya, maka ada pedomannya. Lalu Romo Thomas Aquino atau Aquinas, dia membahas Summa Theologi contra Gentiles. Risalah teologi melawan orang kafir. Ya, risalah-risalah atau tulisan-tulisan teologi melawan orang-orang kafir. Nah, di dalam ajaran teologi ini juga Thomas Aquinas menuliskan tentang etika. Bahwa etika Kristen itu lebih unggul daripada etika-etika kafir. Nah, saudara yang mau bertanya silahkan di chat nanti bagian, atau jangan di chat ya, di WA saja. Nanti kita bahas. Kalau sesi ini habis, saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan saudara. Nah, zaman reformasi juga ada. Ya, Luther, ini apa ini? Saya nggak bisa bacanya nih karena bahasa Belanda, bahasa Jerman. Ya, ia juga menulis tentang etika politik dan jabatan. Sedangkan Calvin menulis buku Institutio. Ia juga menulis tentang Dekalog. Jadi Institutio itu menulis teologi sekaligus juga menulis etika. Dekalog itu dasar titah, 10 perintah Tuhan.
Nah, di sini Calvin juga menempatkan etika itu bagian dari dogmatika atau sistematika teologi. Nah, perbedaannya Luther dan Calvin adalah kalau Luther memandang hukum-hukum, aturan-aturan, hukum-hukum etika adalah untuk menuntun orang-orang kepada Kristus. Maka Luther menulis hukum lebih dahulu baru pembahasan teologi. Sedangkan Calvin menganggap hukum adalah bentuk ungkapan syukur karena telah mengalami keselamatan dalam Kristus. Maka pengajaran mengenai hukum ditempatkan setelah pengajaran iman. Ya, setelah pengajaran teologi baru pengajaran hukum. Kalau Luther hukum dulu baru teologi. Philip Melanchthon juga nulis ya, nulis buku itu penerusnya Luther, Ethices Elementa. Ya, tapi ureanya filsafat. Karena pada masa itu kan mereka dididik dalam filsafat Katolik ya, Aristoteles. Nah, etika Kristen pertama kali mendapatkan pembahasan secara sistematis tersendiri, secara khusus itu diawali oleh Lambert Daneu, seorang teolog Calvinis. Dalam bukunya Ethices Christianae Libritres tahun 1577. Ya, jadi sudah lama juga ya. Jadi belum lama ada reformasi, sudah kemudian etika dibahas tersendiri. Sedangkan golongan Lutheran membahas etika terpisah dari sistematika itu oleh Calixtus. Ya, bukunya Epitome Theologiae Moralis tahun 1634. Jadi bedanya cukup lama. Ya, lebih dari 50 tahun ya. 77 ke 34. Ya hampir 50 tahun. Ya, enggak sampai 50 tahun tetapi hampir mendekati. Nah, walaupun tulisan itu sekarang sudah terpisah, sampai sekarang juga biasanya etika dengan sistematika teologi terpisah, tetapi masih tetap dianggap etika itu bagian dari sistematika teologi. Karena etika itu berbicara berpikir sistematis tentang tuntunan hidup orang percaya. Nah, abad 19 barulah kemudian etika cenderung dipisahkan sama sekali dari teologi sistematika. Ya, etika hanya masuk wilayahnya filsafat. Filsafat Kantianisme. Immanuel Kant, pendirinya ya, filsafat Kantianisme. Karena pada zaman itu zamannya agnostik. Nah, agnostik itu apa? Agnostik itu itu tidak. Ya, gnosis, pengetahuan. Jadi tidak diketahui. Jadi artinya kebenaran yang sesungguhnya tidak bisa diketahui. Jadi kebenaran yang sesungguhnya itu tidak bisa diketahui menurut filsafat agnostik. Tetapi kalau kita orang percaya, kebenaran itu dapat diketahui karena dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Kebenaran sejati bisa diketahui adalah menurut wahyu Tuhan. Tetapi filsafat Kantianisme Immanuel Kant, kebenaran itu tidak bisa diketahui. Kebenaran yang sesungguhnya, das Ding an sich-nya itu tidak bisa diketahui. Yang sesungguhnya kebenaran yang das Ding an sich, bahasa Jerman mungkin ya, das Ding an sich-nya itu, atau yang sesungguhnya itu tidak bisa ketahui. Karena itu agnostik Kantianisme memfokuskan diri pada summum bonum, yaitu kebaikan tertinggi.
Yang penting yang dipelajari kebaikan tertinggi. Itu di luar dari Alkitab, di luar dari firman Tuhan. Tetapi dasarnya adalah filsafat manusia. Abad 19. Lalu teologi modern, abad 19-20 juga. Nah, pada abad 19-20 itu etika bukan hanya dipisahkan dari dogmatika, malahan etika dianggap jauh lebih penting daripada dogmatika atau sistematika teologi. Ya, lebih penting. Abad 19-20 itu lebih penting etika daripada teologi. Apalagi abad 21 nanti kita akan lihat lagi. Etika jadi lebih kalah lagi. Lebih penting etiket nanti. Menekankan unsur pengalaman ketimbang Alkitab. Yaitu Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher ini mementingkan pengalaman pribadi lebih penting daripada Alkitab. Nah, inilah munculnya juga Pantekosta karismatik dalam berteologi yang lebih memunculkan pentingnya pengalaman rohani daripada kebenaran firman Tuhan. Itu awalnya, tapi sekarang sudah mulai ada keseimbangan juga dalam Pentakosta karismatik ya. Pengalaman rohani harus dibimbing oleh Alkitab. Tapi kalau zaman dulu pengalaman rohani itu sangat penting sekali. Sehingga menurut Schleiermacher ini kebenaran dinilai dari pengalaman agamawi bukan di Alkitab. Etika bagian dari pengalaman agamawi. Ini merupakan alat ukur keberagamaan. Bukan keberagaman ya, tapi keberagamaan. Ini bukunya Christlich Citrenlehre. Bacaan yang benar saya kurang tahu. Nah, era ini juga malahan mulailah muncul kritik terhadap teks Alkitab yang dilakukan secara sistematis. Alkitab mulai diragukan, apakah benar. Ya, mulai Alkitab dikritik, karena dasarnya dari pengalaman tadi, pengalaman itu lebih penting daripada Alkitab, maka muncullah era kritik Alkitab. Oleh sebab itu, Schleiermacher ini disebut sebagai bapak teologi modern. Bisa juga disebut bapak etika modern kalau begitu. Nah, jadi etika dianggap lebih penting daripada teologi atau ajaran firman Tuhan di abad 19-20. Tetapi dilawan oleh Kuyper. Kuyper mengatakan etika memang bisa dibicarakan tersendiri tapi tidak terputus dengan dogmatika. Jadi memang gini, ya. Doktrin yang saudara percaya itu seperti apa akan menentukan pandangan etikamu seperti apa. Ya, misalnya doktrin yang mengatakan bahwa berdoa di hadapan patung yang menyerupai, yang digambarkan seperti Tuhan, seperti orang suci, itu tidak apa-apa, itu tidak berdosa karena hanya menggambarkan supaya mempermudah relasi kita dengan Tuhan, dikatakan tidak berdosa. Maka dalam etikanya dia mengatakan juga, membuat patung-patung juga tidak berdosa. Berdoa di hadapan patung-patung juga tidak berdosa. Jadi dari doktrinnya, maka mempengaruhi etikanya. Tapi yang mengatakan patung berdoa di hadapan patung, walaupun patung itu menggambarkan keilahian, walaupun tidak berdoa kepada patung, doanya kepada Tuhan, tetapi objeknya itu lewat patung untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan, maka itu dosa. Maka kemudian muncullah teori etikanya membuat patung itu sama saja dengan penyembahan berhala. Nah itu jadi dogmatikanya itu seperti apa, itu menentukan etikanya seperti apa. Nah pendapat ini juga didukung oleh Gesing dalam Gereformat Etik. Lalu Karl Barth ya dalam Iktisar Karl Barth Kirklik dogmatika gereja. Dia juga sebenarnya bahwa etika itu bisa dipisahkan, bisa dibahas secara terpisah, tetapi tidak boleh dilepaskan dari dogmatika. Jadi aliran teologi modern menganggap etika itu penting.
Maka pandangan mereka selanjutnya, orang beragama itu yang penting berbuat baik, kasih. Tidak kenal Yesus nggak apa-apa, yang penting hidupnya penuh dengan kasih. Ini teologi modern karena yang penting adalah pengalaman agamawi. Itu bagi teologi modern. Tetapi bagi gereja-gereja ortodoksi, baik Protestan ortodoksi maupun Katolik yang seortodoksi, mengatakan bahwa etika itu tidak bisa lepas dari dogmatika. Berbuat kasih tidak lepas dari pengajaran yang benar, hubungan pribadi yang benar dengan Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Yaitu dalam paham pemikiran etika. Nah, etika itu dari kata apa? Nah, ini penting ya, karena sudah sering salah. Kemarin ada yang tanya juga, ya salah. Gimana ini? Etika berasal dari kata etikos. Kata ini membentuk kata etos. Etos. Saudara mungkin sering dengar istilah etos kerja. Artinya etika kerja. Kalau ganti sandang, ta etika, ada kata sandangnya. Ta etika, etos. Etika tanpa tanda petik gini, tanda baca di atasnya itu adat kebiasaan. Ini kan ada tanda titiknya ini ya. E, I. Yang polos, tidak ada tanda E di atasnya, itu artinya adat atau kebiasaan. Sedangkan etika yang ada tanda titik di atasnya ini artinya kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seorang dalam melaksanakan tindakan. Lalu etika menjadi terminus teknikus, sebuah istilah khusus ilmu pengetahuan, itu berasal dari Aristoteles. Tadi sudah saya bahas. Mores, sudah. Moral. Nah, sekarang kita ke moral ini aja ya. Pada dasarnya etika dan moral itu sama, tetapi pemakai sering berbeda. Nah, moral dianggap sebagai kaidah lahiriah. Sedangkan etika itu motif tingkah lakunya. Tetapi sebenarnya etika dan moral itu tidak bisa dibedakan. Jadi moral itu adalah yang kelihatan dari etika. Jadi orang itu punya etikanya baik atau buruk itu dari moralitasnya. Kalau kelakuannya tidak bermoral, berarti etika dalam hidupnya itu juga jelek. Contohnya menipu, itu tindakan tidak bermoral karena melanggar prinsip kejujuran. Nah, kejujuran ini prinsip etika. Jadi, moral itulah aplikasi dari prinsip etika. Ada prinsip apa yang dimiliki? Nah, dalam bahasa Indonesia etika adalah kesusilaan. Ya. Kesusilaan itu kalau bahasa Indonesianya yang paling mendekati. Nah, kita tuh memakai istilah asing etika sekarang. Kalau zaman dulu makanya kesusilaan. Jadi kata sila. Sila tambah su. Itu artinya baik. Susila itu sila yang baik. Sila, dasar. Su, baik. Jadi susila itu dasar yang baik. Kesusilaan tentang dasar-dasar yang baik. Nah, bahasa Indonesia adalah aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, sopan santun. Nah, lihat kalau bahasa Indonesia sila itu juga sopan santun masuk. Tapi etika enggak. Dasar adab, akhlak, moral. Ya, maka dikatakan susila adalah baik budi bahasanya, beradab sopan santun, adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, beradab, pengetahuan tentang adab.
Nah, ini arti di Indonesia. Jadi memang arti di Indonesia paling mendekati adalah kesusilaan. Namun kesusilaan itu termasuk dengan sopan santun. Bahwa etika tidak melingkupi sopan santun. Jadi beda. Nah, mari kita lihat apa perbedaannya. Ada kata etika, etiket, dan moral. Nah, orang Indonesia yang menggunakan kata etika dan etiket itu hampir mirip ini. Etiket itu kesopan santunan. Etika itu benar salah. Karena mirip, maka seringkali etika dianggap sopan santun. Orang itu tidak punya etika. Masuk rumah kok nggak permisi. Maksudnya adalah orang itu tidak sopan. Masuk rumah kok nyelonong saja. Sebenarnya tidak berbicara tentang dosa atau tidak berdosa. Masuk rumah tanpa permisi ada dosanya tidak? Dosa melanggar hukum yang keberapa? Ya kalau masuk rumah mencuri, nah itu baru etika. Tapi karena etiket, sopan santun itu bahasanya mirip dengan etika, maka seringkali campur aduk. Nah, sehingga dalam hal etika orang Indonesia seringkali mengatakan moral. Nah, kalau moral orang Indonesia tidak salah. Jadi di dalam konteks Indonesia berbicara etika itu berbicara moral. Sedangkan etiket itu sopan santun. Berbicara etika, berbicara keharusan yang dilakukan manusia. Ya, berbicara etika itu kewajiban yang harus dilakukan manusia. Tetapi tidak semua yang harus dilakukan manusia adalah persoalan etika. Keharusan yang dilakukan tidak berarti persoalan etika. Contohnya adalah gini, keharusan etika, ini perhatikan ya, ini yang Bapak ini, bold ini, keharusan etika bukanlah keharusan yang bersyarat, tetapi keharusan yang tidak bersyarat. Bukan keharusan hipotetis, tetapi keharusan titik. Pokoknya harus, tidak ada syaratnya. Contohnya, saudara kalau duduk sambil ngangkat kaki, itu salah atau benar? Salah kalau ada orang lain. Kalau sopan santun itu kan kalau ada orang lain yang melihat. Kalau nggak ada orang lain, nggak ada sopan santun. Telanjang. Saudara telanjang. Telanjang itu salah kalau ada orang lain yang melihat. Tapi kalau di kamar mandi, ya mandi ya telanjang nggak salah. Jadi dikatakan salahnya itu syaratnya apa? Makan sambil tidur, salah. Sambil tiduran, mas, bukan sambil tidur ya. Makan sambil tiduran, itu salah. Kecuali kalau sedang sakit. Nah, berarti sebenarnya itu bukan keharusan etika. Tidak ada hukum yang dilanggar, hanya sopan santun. Tapi kalau etika, ada orang, tidak ada orang, itu salah. Saudara sekarang punya HP, buka nonton film porno, nggak ada orang yang tahu, itu salah. Walaupun nggak ada orang yang tahu. Nah, itu etika. Tidak ada syaratnya. Ada orang, tidak ada orang, salah. Di kamar, di rumah, di luar, di Amerika,
di kutub utara, dilakukan dimanapun, itu salah. Nah, itulah etika. Ya. Tetapi kalau sopan santun atau etiket itu tergantung situasi. Nah, disebut keharusan hipotetis ini adalah keharusan yang bersyarat. Harus, jika, maka. Misalnya, jika telanjang di depan umum, maka bersalah karena mengganggu tertiban umum. Tapi jika telanjang waktu mandi, maka tidak bersalah karena tidak ada yang melihatnya. Karena memang tujuannya untuk mandi supaya bersih. Nah, gitu ya. Misalnya, keharusan hipotesis adalah jika tidak memakai pakaian rapi, maka tidak boleh masuk ruang kuliah. Atau jika masuk kuliah maka harus memakai pakaian rapi. Nah, ini keharusan yang hipotesis. Itu masalah sopan santun. Tapi keharusan etika berbeda. Jangan membunuh. Titik. Udah, pokoknya membunuh itu salah. Mengerti atau tidak mengerti, setuju atau tidak setuju, tahu atau tidak tahu, perintah itu mengikat, imperatif. Sengaja atau tidak sengaja, membunuh itu salah. Membunuh itu berdosa. Walaupun membunuh tidak sengaja, walaupun membunuh demi membela diri, tetap berdosa. Hanya hukumannya kan memang berbeda. Jadi keharusan etika bersifat unconditional, artinya apa? Tidak ditentukan kondisi, apapun juga. Salah ya salah. Entah itu membela diri, entah itu tidak sengaja membunuh ya salah. Hanya saja memang nanti hukumannya yang berbeda. Tetapi secara itu tetap harus salah, harus minta ampun sama Tuhan. Nah, keharusan hipotetis itu ada syaratnya. Ada keharusan kategoris. Ada kategorinya. Jika maka. Sedangkan keharusan etika adalah keharusan yang bersifat mutlak. Ya. Ya, keharusan mutlak, keharusan kategoris. Jadi keharusan etika adalah keharusan kategoris, bukan keharusan hipotesis. Jika maka. Nah, ini perhatikan di sini ya. Semua orang mengambil keputusan etika. Semua orang mengambil keputusan etis setiap hari. Kita harus mengambil keputusan etis. Ya, saudara pagi ini mau bangun pagi, kemudian mau berdoa atau tidak, mau rajin bekerja atau tidak, yang lainnya bekerja mengerjakan tugas kerja praktis, saudara mau tidur-tiduran atau tidak, itu keputusan etika. Sebenarnya gampang, tapi sebenarnya susah. Ya, sebenarnya susah. Bagi orang yang sudah terbiasa dengan berbuat jahat, dia akan memilih etika yang jahat. Bagi orang malas, dia akan memilih untuk tidur saja, membiarkan teman-temannya bekerja. Tapi bagi orang yang rajin, dia akan merasa bersalah kalau teman-temannya bekerja, dia belum bangun. Nah, alasan kenapa kita penting mempelajari etika, ya, karena
Ya, alasan penting mengapa kita perlu belajar etika dan mempertajam kecerdasan atau kepekaan etis kita, karena setiap hari sebenarnya kita harus mengambil keputusan etika. Dan sebuah keputusan etis ini dampaknya bukan materi saja dampaknya. Dampaknya bisa sangat panjang. Ya. Berbicara pengambilan keputusan etis, itu bisa berdampak sangat besar. Satu keputusan etis yang kecil dan tidak berarti di masa kini bisa jadi berpengaruh besar di kehidupan mendatang. Contohnya, satu keputusan waktu lampu merah ditabrak, nyebrang saja, itu kan masalah kecil. Ternyata terjadi kecelakaan yang besar, nyawa melayang, badan cacat, jadi dampaknya bisa sangat besar sekali. Karena masalah dalam mengambil keputusan yang kecil bagi diri sendiri. Bisa mempengaruhi ribuan nyawa manusia di masa yang akan datang. Nah, kita membahas sekarang etika dalam kajian filsafat. Filsafat itu secara umum sebenarnya filsafat apapun juga itu sebenarnya hanya 3 sebenarnya filsafat itu. Kelompok besarnya. Macam-macam jenis filsafat yang muncul, jenis-jenisnya, aliran-aliran filsafatnya, kalau digolongkan sebenarnya cuma 3 ini. Idealisme, realisme, materialisme. Idealisme itu berarti hal yang rohani, yang metafisik, yang atas, yang tinggi, yang luhur, yang tidak kelihatan. Filsafat-filsafat yang membahas mengenai hal yang non-materi. Lalu materialisme. Materialisme filsafat yang menekankan semua serba materi. Yang tidak materi itu tidak ada. Sedangkan realisme sebenarnya menggabungkan antara idealisme dan materialisme. Filsafat apapun di dunia sebenarnya hanya 3 ini. Kalau di kampus ada yang bikinkan minum. Di sini kering mulutnya. Nah, sebenarnya filsafat itu 3 hal ini saja sebenarnya. Mau jenis apapun dasarnya 3 ini. Memang kalau belajar filsafat akan membahas banyak. Ya, tapi sebenarnya semua dari 3. Nah, filsafat idealisme itu begini. Ya, filsafat idealisme. Hal-hal yang sungguh-sungguh ada, itulah ideal atau gagasan. Dunia ide, dunia rohani itu sebenarnya, dunia pikiran itu adalah dunia yang real. Sedangkan yang tampak itu adalah tiruan dari dunia real. Sebagai contoh, misalnya ini, ya, barang ini kelihatan ya, atau gelas. Gelas ini gelas ini
gelas ini sebenarnya tiruan dari pikiran penciptanya. Sebelum menciptakan gelas ini, sang pencipta yang membuat gelas ini sudah di dalam otaknya itu merencanakan membuat gelas seperti ini. Jadi sebelum ada gelas, sudah ada di dalam pikiran dari sang penciptanya, maestro gelas. Kemudian dia membuat gelas seperti yang ada dalam pikirannya. Jadi artinya gelas ini sebenarnya tiruan dari apa yang ada dalam pikiran penciptanya. Lampu ini lampu ya. Saudara ngelihatnya ini apa ya? Ini pensil atau USB flash disk. Ini lampu adalah ini. Orang lihatnya ini karena ada ini kirain flash disk, padahal ini lampu yang pakai USB. Nah, lampu ini adalah tiruan dari penciptanya, dari ide atau gagasan penciptanya. Di alam dunia pikiran, di alam dunia gagasan sana ide, itu ada seperti ini, lampu seperti ini. Kemudian sang pencipta itu merealisasikannya sehingga menjadi materi seperti ini. Jadi dunia real, dunia materi lah tiruan dari dunia yang rohani atau dunia yang tidak kelihatan. Bumi inilah tiruan dari pikirannya Tuhan. Alam semesta ini ada Tuhan yang menciptakan. Nah, alam semesta inilah tiruan dari pikirannya Tuhan. Maka yang real sesungguhnya, yang nyata adalah dunia pikiran, bukan dunia fisik, materi. Materi adalah tiruan saja. Maka ini nanti biarlah kajiannya filsafat lah. Saya lewati saja ya. Nah, lalu apakah etika itu memenuhi kajian ilmu pengetahuan? Membahas etika itu ilmiah, karena membahas etika Kristen kan, dasar firman Tuhan. Jangan-jangan itu hanya mitos saja, apakah ilmu pengetahuan? Etika memenuhi syarat sebagai kajian ilmiah karena etika mempunyai istilah yang punya definisinya jelas. Etika mengikuti hukum-hukum logika formal, aspek logis. Etika memiliki metode yang terarah dan jelas. Etika memiliki sumber otoritatif firman Tuhan. Etika bisa diamati. Maka 5 hal ini merupakan dasar pemikiran bahwa etika itu merupakan kajian ilmiah. Kalau orang membahas etika tetapi tidak ada kajian ilmiahnya, itu bukan etika. Misalnya, ada pendeta yang ngomong, kalau tidak memberikan persepuluhan itu berdosa. Itu harus ada kajian ilmiahnya. Karena sudah mengatakan dosa. Kalau berbicara dosa itu etika. Maka bagi hamba Tuhan itu kalau ada orang tidak memberikan perpuluhan maka sudah melanggar etika. Artinya tidak bermoral. Orang yang tidak memberi perpuluhan tidak bermoral menurut orang yang mengajarkan bahwa kalau tidak memberikan perpuluhan itu berdosa. Tapi ada orang lain yang mengatakan justru orang yang mewajibkan perpuluhan itu berdosa. Pendeta yang mewajibkan perpuluhan itu yang tidak bermoral akhirnya. Nah, itu kan kajian etika juga. Nah, di sini kemudian berdebat. Ada perdebatan di sana. Ya, jadi dasarnya punya alasan yang kuat kenapa etika menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Walaupun sebenarnya etika, kalau kita pelajari secara firman Tuhan, etika lebih dahulu daripada ilmu pengetahuan. Ya, sebelum manusia punya ilmu pengetahuan, sains, mereka sudah mempertanyakan baik dan buruk. Berarti etika sudah ada sebelum ilmu pengetahuan. Tetapi, apakah etika bisa dibahas secara ilmu pengetahuan? Bisa. Maka etika dimasukkan dalam golongan ilmu pengetahuan.
Apakah etika Kristen yang merupakan kajian rohani bisa merupakan ilmu pengetahuan? Bisa. Etika Kristen memenuhi syarat sebagai kajian ilmiah karena memenuhi 5 unsur ini. Tetapi etika Kristen bukan sekedar memenuhi 5 unsur ini saja. Lebih dari itu, etika Kristen juga memenuhi syarat sebagai kajian rohani yang menuntun manusia kepada kebaikan tertinggi. Bahkan juga menuntun kepada kebahagiaan tertinggi, yaitu keselamatan kekal. Nah, maka etika Kristen itu sangat penting sekali karena sebenarnya juga menuntun orang pada keselamatan kekal. Karena 3 kelompok pembahasan, cara membahas secara ilmu pengetahuan etika. Etika deskriptif, yaitu etika yang menjelaskan perilaku moral tapi bersifat netral. Ya, etika deskriptif itu tidak menilai perilaku ini benar atau salah, tetapi menilainya dari sudut pandang budaya. Misalnya, menurut budaya yang di suku Melayu, mungkin Palembang, kepala keluarga adalah ibu. Lalu yang di Jawa, kepala keluarga adalah bapak. Yang di Medan, kepala keluarga bapak. Tapi di Palembang, kepala keluarga adalah ibu. Ibulah kepala keluarganya. Nah, itu hanya menampilkan, mengajarkan saja etika di dalam sebuah budaya. Tidak menilai benar salahnya. Di budaya-budaya patriark, yang bapak kepala keluarganya, bapak boleh punya istri banyak. Sebaliknya, di budaya-budaya yang matriarkal atau yang kepala keluarganya wanita, tidak semuanya mengatakan boleh punya suami banyak. Tapi ada budaya yang boleh mengatakan punya suami banyak. Yaitu budaya. Ya, jadi etika deskriptif hanya menjelaskan ini loh, etika masing-masing daerah. Tidak berusaha menilainya. Misalnya ada satu suku di Kamboja yang malah mewajibkan seorang pemuda dan seorang pemudi sebelum menikah harus hidup bareng dulu beberapa bulan. Cocok enggak hidup bareng berhubungan seks selain suami istri? Kalau nggak cocok, mereka bisa berpisah lagi tanpa harus menikah. Setelah cocok, nanti pihak wanita yang mengatakan, saya cocok, saya mau menikah. Barulah kemudian menjadi suami istri. Sudah tinggal seatap, tapi belum menikah. Itu budaya. Jadi etika deskriptif hanya mengatakan, bagi mereka itu perilaku yang sangat bermoral, supaya nanti ketika menikah, mereka sudah rukun, sudah mengerti, bahkan sedalam-dalamnya, sampai urusan seksual pasangannya sudah mengerti. Akhirnya mereka nanti menjadi suami istri sudah rukun, karena sudah saling mengerti. Nah, itu budaya tertentu. Tidak dikaji secara benar salahnya. Nah, etika normatif tidak. Etika normatif adalah etika yang memberikan penilaian terhadap perilaku manusia. Jadi tidak saja menerangkan fungsi perilaku, tidak menerangkan fungsinya apa. Kenapa laki-laki dan perempuan yang belum menikah mereka boleh tidur bersama, tinggal bersama, tanpa ikatan komitmen pernikahan. Tujuannya supaya kalau mereka nanti menikah, sudah saling tahu sama tahu dan rukun saling menerima. Itu fungsi-fungsinya. Nah, kalau etika normatif beda lagi. Etika normatif kemudian beranjak dari fakta-fakta, fungsi-fungsi itu, kemudian menyimpulkan cara hidup seperti itu benar atau salah. Itu etika normatif.
Salah atau benar dasarnya apa? Firman Tuhan. Dasarnya apa? Sosiologi. Dasarnya apa? Persamaan hak. Dasarnya apa? Reproduksi manusia. Mungkin punya dasar seperti itu. Atau ada lagi kebiasaan salah satu suku di Papua Nugini. Ada suku di Papua Nugini itu yang mengatakan bahwa hubungan seks yang baik itu adalah dengan sesama jenis. Homoseks. Sedangkan hubungan yang dengan laki-laki perempuan itu malah hubungan yang berdosa menurut dewa. Tidak boleh menurut dewa. Hanya dibolehkan demi melangsungkan keturunan. Maka di salah satu suku di Papua Nugini itu, kalau orang suami istri yang laki-laki perempuan mau melakukan hubungan seks, mereka harus pergi ke hutan. Tidak boleh di rumah. Nanti rumahnya bisa dikutuki dewa. Tempat hutan yang penuh dengan bahaya. Hanya demi untuk melangsungkan garis keturunan. Dan mereka punya kebiasaan, ya pria-pria berhubungan seks dengan sesama pria, malah tidak apa-apa. Dilakukan di sana. Ada salah satu suku yang mengadopsi seperti itu. Tidak semua suku, tapi ada yang mengadopsi seperti itu. Nah, etika normatif hanya mengatakan, hanya menerangkan itu adalah etika pedoman aturan yang diterima oleh masyarakat. Tapi etika normatif menilai apakah itu benar, apakah itu betul, apakah itu bermoral, baik atau buruk. Itu fungsinya etika normatif. Lalu metaetika, yang ketiga adalah kajian metaetika. Nah, metaetika itu membahas mengenai melampaui dari perilaku manusia. Meta itu melampaui. Etika berarti melampaui perilaku yang kelihatan. Nah, metaetika itu membahas mengenai kehendak bebas, ya, mengenai hak asasi manusia, mengenai baik dan buruk, prinsip-prinsip. Jadi metaetika itu membahas tentang filsafat atau makna, prinsip-prinsip. Kenapa manusia harus berbuat baik, ya, kenapa manusia harus saling mengasihi, yaitu berbicara mengenai prinsip-prinsip. Nah, ini terakhir, saya akan bahas yang terakhir. Nah, ini tadi yang saya sampaikan kenapa orang Indonesia suka salah etika dengan etiket. Ya, ada perbedaan tentang etika dengan etiket. Nah, supaya saudara tidak keliru lagi. Ya, dulu belum kuliah sering keliru. Bolehlah, tapi sekarang jangan keliru lagi. Misalnya, itu ada remaja pemuda makan, ada orang tua sedang bicara, langsung makan saja, tidak basa-basi, nawarin. Kok nggak punya etika? Padahal itu bukan masalah etika, tapi itu masalah etiket. Etika berbicara, yang pertama perbedaan pertama, etika berbicara tentang boleh tidaknya sesuatu dilakukan, yaitu berpikir benar salah, baik buruk, berkaitan dengan moralitas. Etika itu kaitannya boleh tidak boleh, salah benarnya, dasarnya moral, bermoral atau tidak. Etiket berbicara benar salah, baik buruk, berkenaan dengan sopan atau tidak sopan. Ya, kalau ada ditanya orang tua, jawabnya seenaknya sendiri, itu sopan tidak sopan, itu nggak sopan. Nah, itu bicara sopan santun, etiket, bukan etika. Nah, etika menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama.
Tetapi etiket itu menyangkut secara langsung hubungan manusia dengan sesamanya, antar manusia saja. Maka etika itu ada manusia maupun tidak ada manusia lain, itu salah. Sedangkan etiket, itu kalau ada orang lain, ya nggak salah. Maka dulu saya pernah katakan kepada mahasiswa angkatan atas saudara itu. Saya mengatakan, saudara boleh merokok asal tidak ketahuan manusia. Ya, asal tidak ketahuan orang. Boleh merokok. Asal tidak ketahuan orang. Oh boleh Pak, boleh. Berarti saya kalau sembunyi di tempat itu boleh apa? Ya kamu orang tidak. Saya orang. Nah berarti kalau kamu bukan orang, boleh kamu merokok. Kalau sembunyi masih ketahuan orang, yaitu dirimu sendiri. Jadi etika itu menyangkut hubungan Tuhan dan sesama. Sedangkan kalau etika itu hanya sesama saja. Etika bersifat universal. Artinya sebagai contoh, mencuri. Kalau di Diakonos mencuri itu berdosa, di Nias mencuri juga berdosa. Di Alor mencuri juga berdosa, di Papua mencuri juga berdosa. Itu maka universal. Sedangkan etiket itu terbatas. Ya, kalau di sini salah, di sana belum tentu salah. Ya, beda-beda. Etika berlaku dalam segala keadaan. Ada orang yang melihat maupun tidak ada yang melihat, etika tetap berlaku. Sedangkan etiket ini ya, maaf ya, etiket maksudnya ini, etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Oleh karena itu, jika tidak ada orang lain, etiket tidak berlaku. Etika menyangkut segi batiniah, etiket hanya menyangkut segi lahiriah. Etika bersifat absolut, etiket bersifat relatif. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan, saudara silakan bertanyanya lewat WA saja ya. Nanti saya akan bahas dari pertanyaan-pertanyaan saudara. Jadi ini bedanya ya antara etika dan etiket. Etika itu moral, etika itu hanya sesaat saja. Itu hanya kesopanan dan sesaat saja, tidak absolut, tetapi relatif. Nah, pembahasan kita untuk hari ini sampai di sini dulu. Halo. Nah, zaman sekarang, ya zaman sekarang etika itu tidak terlalu penting. Ya, kalau
Tadi ada etika, etiket. Ya, sekarang ada muncul lagi nama estetika. Ya, kalau etika itu dia lebih penting daripada etiket, kalau ada estetika. Nah, zaman sekarang estetika bahkan lebih penting daripada etika. Itu era zaman sekarang. Artinya orang yang mengatakan bahwa masalah moral yang utama sekarang nggak penting lagi, tetapi mana yang menyenangkan, mana yang baik, mana yang bermanfaat itu lebih penting. Ya, walaupun jaringannya putus-putus, Bapak coba tetap ngajar ya, karena nanti ini direkam, ya kemudian rekamannya ini akan Bapak tampilkan di YouTube, jadi saudara nanti pelajari lagi di YouTube. Ya, walaupun jaringannya putus-putus, tapi Bapak tetap ngomong saja, karena ini kan tetap direkam. Baik, untuk pertemuan kita sampai di situ dulu. Silahkan yang mau bertanya, kirimlah ke grup WA. Nanti kalau ada pertanyaan cukup Bapak jawab di WA saja, tapi kalau ada pertanyaan yang perlu dijawab lewat Zoom, minggu depan akan kita bahas. Baik, pertemuan kita hari ini sampai sekian dulu. Kita mau akhiri dalam doa ya. Baik, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena pada pagi ini kami boleh belajar tentang etika, dasar-dasar tentang etika. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan agar kami boleh memahami lebih jauh lagi tentang apa itu etika, bagaimana mengambil keputusan etika yang baik. Tuhan campur tanganlah, Tuhan berperkaralah dalam kehidupan kami, agar kami boleh dituntun oleh kebenaran Tuhan yang sejati, sehingga kami boleh mengambil keputusan yang terbaik dalam hidup kami maupun dalam hidup orang-orang yang kami layani. Doa kami Tuhan, pertemuan kami selanjutnya juga kami serahkan dalam tangan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita mengakhiri pertemuan kita. Nanti akan direkam dan masuk di YouTube. Saudara bisa pelajari lagi apa yang Bapak sampaikan. Mungkin agak susah yang sekarang karena jaringan putus-putus, tetapi nanti diulang lagi ya. Diulang lagi lewat YouTube. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, Pak.